Halo, Bung Rocky, kita lanjutkan, kita ngobrol ya. Hari ini setelah tadi pagi kita ngobrol tentang G20 yang akan berlangsung tanggal 15. Ternyata tanggal 15 itu bersama dengan pertemuan para kepala negara di Bali itu, 17 kepala negara ya, bukan 20 kepala negara, meskipun namanya G20, itu penduduk bumi itu total sudah 8 miliar. Jadi ada pertambahan dari 12 tahun lalu itu 27 miliar, sekarang sudah menjadi 8 miliar. Dan penduduk, saya ngintip penduduk Indonesia berapa ya? Penduduk Indonesia ternyata 275 juta dan dalam 1 tahun terakhir ini bertambah 0,54%. Artinya, wah ini ada soal yang serius. Orang menganggap bahwa dengan tumbuhnya penduduk bertambah banyak itu berarti faktor-faktor kesehatan, faktor gizi, faktor apa juga bagus. Tetapi di satu sisi juga kita melihat bahwa ada persoalan-persoalan serius dengan pertumbuhan itu, daya dukung lahan, daya dukung kemudian juga yang lain-lain, bagaimana kualitas sumber daya manusia dan orang yang menyebutnya sebagai bonus demografi. Iya, kadang-kala orang bergairah lagi dengan istilah bonus demografi itu. Dan mengatakan, ya kenapa bonus demografi? Karena bonus penduduk. Padahal bukan itu maksud bonus demografi. Bonus demografi itu artinya ada penduduk yang terdidik, punya kesehatan bagus, otaknya tumbuh. Nah, kalau kita anggap bahwa itu yang akan kita peroleh, maka istilahnya bukan bonus demografi, tapi demographic dividend. Jadi dividen demografi itu. Apa bedanya itu? Ya, di dalam teori demografi nggak ada istilah bonus demografi, adanya dividen demografi. Karena untuk memperoleh dividen mesti investasi dulu tuh. Nah, investasi justru di bidang kesehatan, di bidang pendidikan terutama, supaya yang 0,4% ini yang bertambah itu betul-betul datang karena hasil investasi sumber daya tuh. Nah, itu yang nggak terjadi. Jadi saya dengar tiap kali saya ke daerah tuh, bahkan pejabat tingkat daerah mengatakan, kita Pak Rocky ini punya bonus demografi karena penduduk kita banyak. Iya, tapi penduduk miskin dan bodoh, kan begitu kan. Jadi kalau kita balik pada statistik dunia, Indonesia itu rata-rata IQ-nya di Asia itu 70, itu di urutan ke bawah dibandingkan dengan yang atas. Jadi nggak mungkin IQ yang buruk itu yang disebabkan oleh stunting, sistem pendidikan yang kacau, dan ekonomi yang buruk mau bertanding sebagai dividen dengan dividen yang diperoleh oleh Hong Kong, Vietnam, Singapura, apalagi itu di Asia. Itu intinya tuh. Jadi selalu salah kaprah, dan kadang-kadang Pak Jokowi juga nggak paham bahwa bonus demografi itu hasil investasi untuk dapat dividen demografi, bukan jumlah orang yang bertambah. Kalau orang bertambah nggak punya daya beli, juga barang masuk yang nggak ada, yang bukan jadi pasar, ini tempat dimuntahkan barang-barang kelas bawah supaya dikonsumsi. Tapi sekali lagi, bonus demografi itu adalah upaya untuk membayangkan masa depan dengan peralatan berpikir yang sempurna. Nah, bayangkan misalnya dalam Indonesia 2045 itu 100 tahun dan gak ada orang yang paham tentang X-Space, misalnya SpaceX itu. Sementara semua orang berhitung bagaimana Amerika akan menginvestasikan ribuan satelit dia di angkasa bumi supaya memungkinkan terhubung komunikasi antar planet. Nah, Indonesia masih berpikir bonus demografi itu akan datang di ibu kota negara. Itu kan ajaib, ibu kota negara baru tuh. Jadi begitulah paradigma yang kacau tuh. Dan orang ditipu sebetulnya dengan istilah bonus demografi. Bonus tanpa investasi itu artinya liability. Ya. Karena itu kita balikin pada pengertian awal bahwa yang dimaksud adalah dividen demografi. Itu butuh investasi awal di bidang sumber daya manusia. Nah, ini jadi serius nih persoalannya ya. Karena mari kita bahas ya, mengapa yang terjadi macam ini. Jadi ini soal mindset juga ya. Kalau satu bonus itu kan orang seolah-olah mendapatkan sesuatu yang tanpa usaha kerja keras gitu ya. Ya, itu gratisan ya. Jadi mindset kita yang sebenarnya yang selama ini salah. Iya, karena pemerintah gembar-gemborkan, udah Indonesia emas 2045. Ya, tapi untuk jadi emas kan mesti ditambang dulu emasnya, lalu dipurifikasi, lalu dibikin bagus sebagai permata, dijual di toko-toko dunia. Jadi emasnya pun nggak ada. Itu yang saya sebut. Jadi kalau generasi emas itu jadi bonus, dia artinya dividen yang ditanam sejak sekarang. Nah, sekarang kita lihat bagaimana anggaran negara itu disembunyikan hanya untuk main politik, hanya untuk bangun ibu kota. Lalu sumber dayanya apa? Sementara stunting, kalau kita baca statistik Indonesia sekarang, prevalensi stunting itu 24%. Artinya
1 dari 4 anak Indonesia yang lahir hari ini mengalami kekurangan gizi. Bagaimana mau bertanding kalau gizinya kurang tuh? 1 dari setiap anak yang lahir udah diubah di hutang 40 juta. Jadi itu intinya tuh. Nah, Pak Jokowi kan mestinya paham kalau ngibul ya datanya mesti betul-betul juga mendukung. Ini nggak ada datanya tuh bahwa semua orang ingin 2045 ada emas di Indonesia, generasi emas. Iya, tapi kalau sekarang kita investasi kaleng, investasi loyang, ya dapatnya loyang juga, bukan emas. Tetapi ini kan itu soal kepilihan kebijakan gitu ya. Tetapi Ya, sejauh mana bahwa proses demokrasi itu juga berpengaruh terhadap tadi itu yang Anda sebut sebagai dividen demokrasi, dividen penduduk tadi. Itu juga itu betul, itu saya harus, itu variabel itu yang sering saya lupa terangkan, bahwa bonus demografi harus dihasilkan dari kompetisi yang demokratis. Itu intinya. Bahwa ada bonus demografi pasti ada, tapi kalau bonus itu tidak datang dari kompetisi, itu artinya bonus yang hanya bisa dinikmati oleh generasi turunannya oligarki. Mereka tentu ada bonus di situ karena dia diam pun elitnya dia itu bapaknya, ibunya segala macam itu akan tinggalkan pendidikan yang bagus pada mereka. Jadi justru kalau kompetisi politik tidak fair, bonus demografi akan membuat disparitas makin jauh. Karena banyak orang yang di latar bawah, tapi sedikit orang yang mampu untuk kompetisi di tingkat dunia. Itu bukan bonus demografi. Itu adalah akibat dari sistem politik yang hanya memanjakan sebagian orang, dan anak-anak muda yang lain terpapar di pinggiran jalan tol sambil jadi peminta-minta. Itu kan bukan bonus demografi itu. Jadi itu soalnya. Nah, saya tambahkan lagi datanya, misalnya kalau kita baca statistik dunia, WHO atau World Bank barusan publikasi bahwa di dunia ini, di global itu selama pandemi itu kira-kira 80 juta pemuda yang kehilangan pekerjaan dan dengan akibat kehilangan masa depan itu. Nah, tentu Indonesia adalah bagian dari yang kehilangan itu tuh. Jadi sekali lagi mengucapkan bonus demografi itu bukan semacam simsalabim bahwa 2045 dengan sendirinya ada bonus. Enggak, bonus itu harus diperjuangkan, dan perjuangan itu memerlukan tadi fasilitas politik yang fair. Nah, kalau sekarang misalnya anak-anak muda ini nggak bisa masuk dalam partai politik karena merasa partai politik itu buruk, itu artinya nggak ada kepemimpinan yang diuji melalui sistem kompetisi pemilu tuh. Kan yang sekarang terjadi kan orang menunggu calon presiden, tapi orang nggak tahu nih presiden paham nggak tentang bonus demografi yang makin lama makin nggak ada potensi bagi Indonesia. Ya, ya. Nah, ini menarik ya. Satu, tadi Anda coba stunting, tapi baru saja kejadian yang kita alami juga, bagaimana ada 195 anak meninggal dunia karena gagal ginjal, dan yang diselamatkan itu pasti juga dia akan mengalami persoalan dengan ginjal, dan ini sebagai SDM mereka pasti tidak akan kompetitif karena sejak kecil sudah mengidap penyakit yang berat seperti ginjal itu. Yang kedua, saya ingin menyoroti yang Anda sebut tadi soal sekarang ini sering sekali saya membaca di berbagai grup, terutama para pendukung pemerintah membangga-banggakan bahwa kita ini masuk G20, kita skala ekonomi kita besar di dunia, kita itu termasuk negara kaya di dunia, tapi mereka lupa pada detailnya gitu. Secara statistik bahwa itu kekayaan itu hanya dinikmati segelintir orang saja gitu, sekitar 10% dari rakyat kita, sementara 90% itu hanya kebagian sisa-sisanya, hanya kebagian remahnya kan. Iya kan, memang itu yang juga sering ya, karena GDP kita gede, penduduk gede segala macam, sumber daya ada, maka masuk di situ. Tetapi efisiensi itu yang nggak diukur kan. Karena ini cuma mengukur nih pasar besar, potensi ada, tapi itu tetap potensi. Emas itu disebut emas ketika ada di toko emas. Kalau masih di dalam perut bumi itu bukan emas namanya tuh. Jadi itu sebetulnya aja pemerintah harusnya terangkan bahwa ya dibandingkan dengan kenapa berarti kita lebih hebat dari Singapura karena Singapura nggak ikut G20, ya jelas saja dari skala penduduk dan GDP-nya dia kecil, tetapi per kapita dia bagus itu kan. Itu cara melihatnya begitu tuh. Negara-negara Arab itu yang kecil-kecil ya pasti nggak masuk G20, tetapi ekonominya tumbuh baik segala macam, pemerataan berlangsung tuh. Jadi itu intinya aja, bukan karena kita masuk G20 maka kita jadi memang negara besar, tapi bukan negara yang makmur itu intinya. Karena kemakmuran, coba negara-negara kecil di Eropa Barat itu nggak ada yang G20 pasti, karena soal GDP aja itu, tetapi per kapita dia itu jauh di atas kita, sementara kita hanya berupaya untuk dengar statistik makronya, mikronya
buruk banget tuh, disparitas tinggi betul. Jadi sekali lagi memang sebagai bangsa yang kehilangan akses pada pengetahuan, kita seringkali mengglorifikasi diri kita sendiri. Kita bangsa besar iya, tapi bangsa besar yang terpecah itu artinya bangsa lemah. Ya. Nah, tadi Anda menyinggung Singapura ini, saya jadi sering sekali penasaran, Bung Rocky, karena bagaimanapun kalau kita ngomong Singapura itu bukan negara demokrasi. Tapi kalau kita ngomong soal kesejahteraan dan sebagainya, itu mereka pasti luar biasa dari kita. Nah, pada kita itu mereka punya persoalan bahwa makmur tapi tidak punya kebebasan berekspresi. Pada kita demokrasi, tapi kebebasan berekspresinya juga dibatasi, dan kemudian kemakmuran juga tidak tercapai. Jadi bagaimana menjelaskan jenis kelamin Indonesia ini? Ya itu yang kemarin saya lihat video dari Greenpeace yang memprotes bahwa food estate yang di Kalimantan itu ternyata tidak ditanami itu, tapi pohonnya, hutannya udah ditebang itu. Hutannya artinya kekayaan dari pohon udah diambil, tapi tidak tumbuh di situ pangan, dan itu potensi gagal. Dan orang mempersoalkan itu punya satu yayasan di tempatnya Pak Prabowo, Departemen Pertahanan yang mengelola itu, dan orang menganggap oh Pak Jokowi udah resmikan food estate di Papua, food estate di Kalimantan. Iya, tapi nggak ada hasilnya dan justru mangkrak kan. Jadi kemampuan kita untuk membandingkan dengan Singapura, itu Singapura nggak ada yang begitu-begituan tuh, dia jasa doang, negara jasa tuh. Tetapi dia mengendalikan kemakmuran sehingga orang Singapura mungkin menganggap ya nggak apa-apalah sedikit dikurangi kebebasan, tapi kami makmur, nggak ditipu-tipu oleh negara kan. Kan itu intinya tuh. Di kita justru terbalik itu, menyatakan demokrasi tetapi prakteknya otoritarian, menyatakan kemakmuran tapi prakteknya adalah perampokan sumber daya alam. Kan itu yang terjadi di kita. Jadi paradoks itu berlangsung di kita tuh, dibandingkan dengan tetangga yang seupil itu di ujung Sumatera. Ya, yang terutama banyak orang mengkhawatirkan itu tadi, orang kita lama-lama frustrasi dengan demokrasi itu, karena kita melihat dengan realitas demokrasi itu tidak bisa membawa nasi gitu. Itu yang mulai terjadi. Kebanyakan orang merasa ya lebih enak zaman Orde Baru. Ya memang lebih enak sebetulnya tuh. Kalau mereka nggak alami kebebasan pers yang dikebiri. Tetapi imajinasi orang kan pertama-tama adalah dalam hierarki yang dibuat oleh Abraham Maslow. Yang lebih penting adalah basic needs. Baru security itu belakangan tuh. Jadi orang masuk dalam psikologi hierarki Maslow itu, bahwa nggak apa-apa dah agak keras sedikit, tapi jangan ada orang yang tewas di rumah hanya karena nggak bisa makan. Jangan ada orang yang terpaksa mesti jual barang-barang rumah tangganya hanya untuk supaya anaknya masih bisa nerusin sekolah di PAUD misalnya. Itu yang terjadi di daerah. Yang oleh Pak Jokowi dianggap bahwa itu bukan soal karena nanti ada BLT. Dan kita tahu BLT itu jadi lahan korupsi kepala-kepala desa yang juga favoritisme cuma pada kelompoknya dibagikan. Itu kalau kita datangi perkara-perkara yang di kejaksaan itu banyak untuk kepala desa yang kena kasus BLT. Sementara relawan Jokowi tetap lukan terima kasih Pak Jokowi karena BLT membantu segala macam. Itu yang poster yang beredar di situ tuh. Jadi kelihatannya cara membandingkan membuat orang menganggap ya semua isu negara itu sebaiknya dikendalikan oleh orang kuat. Itu juga mungkin satu pertimbangan kenapa nama Pak Prabowo masih terus ada di situ, karena dianggap basis militernya bisa menimbulkan stabilitas. Jadi kira-kira psikologi Indonesia itu mendua. Mau demokrasi, tapi karena nggak ada kemakmuran, maka ingin balik pada otoritarisme. Dan itu juga akan jadi masalah di depan. Karena pemerintah gagal meyakinkan bahwa demokrasi akan berujung pada kemakmuran. Ternyata enggak. Ya, itu yang saya kira kemudian membuat orang banyak galau, berpikir bahwa ini berbahaya. Makanya kemudian sekarang kan ramai sekali perdebatan untuk kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45 gitu. Dan nggak kita salahkan karena realitasnya memang loh kok jadi negara ini dengan demokrasi yang liberal malah lebih jadi amburadul gitu. Ya itu, jadi sebagian kalangan purnawirawan terutama itu menghendaki kembali itu ke Undang-Undang Dasar tuh, karena udah frustrasi sebetulnya. Walaupun kalau kita perhatikan
beberapa poin ya bagus, tapi nggak semua poin harus kita kembalikan ke Undang-Undang 45 karena banyak hal yang bertentangan dengan demokrasi di situ. Undang-Undang 45 itu kurang peduli HAM, padahal dunia peduli HAM. Tapi kita pahami orang semacam para purnawirawan juga Pak Lanyala itu dengan gigi untuk kembalikan ke situ karena menganggap bahwa yang sekarang itu tidak sesuai dengan cita-cita bangsa tuh. Jadi itu walaupun itu ide yang kadang-kala susah untuk diwujudkan, tetapi di belakang ide itu ada semacam protes terhadap hubungan antara demokrasi dan kemakmuran yang tidak terjadi itu. Jadi kalau begitu kembalikan aja ke MPR segala macam, ya memang masuk akal akhirnya, walaupun nanti kita bayangkan lagi kalau kembalikan ke MPR, oligarki juga akan mengasuh MPR. Jadi tetap kita mesti bayangkan harus ada radical break. Entah itu kembali ke Undang-Undang 45, entah itu ke percepatan pemilu, atau macam-macam lah. Jadi pemilu ke depan kan kayak nggak ada gairah tuh. Jadi kita perlukan gairah baru untuk mengingatkan bahwa demokrasi tetap harus on the track, tetapi kemakmuran harus disusun dari awal melalui kompetisi yang fair. Nah, kalau ada kompetisi politik yang fair, 20% dihilangkan, maka mungkin bagi kita untuk punya harapan. Kalau sekarang orang udah frustrasi aja, membayangkan seorang presiden yang 2 minggu kemudian jatuh karena nggak bisa bayar hutang yang dibuat oleh presiden sekarang misalnya, itu berat betul. Ya, oke. Dan kita mesti kembalikan itu semua dengan 0%. Ya. Yes. Oke, thank you. Yep.